Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari MNC Sekuritas. Untuk membahas prospeknya pekan depan, kami sudah bersama dengan Rudi Setiawan, analis dari MNC Sekuritas. Mas Rudi, kita lihat tadi IHSG ternyata tidak mampu rebound ke zona hijau begitu ya. Ditutup melemah di 6.139,49. Menurut Anda untuk akhir pekan ini, apa yang sedang berkembang dan juga sentimen yang berlaku di bursa hari ini? Ya, kalau kita lihat ini pelemahan juga dialami juga regional ya. Disebabkan kalau kita perhatikan adanya uncertainty mengenai kapan kebijakan tapering yang ada di US. Dimana karena kalau kita lihat untuk dari makro US saat ini sudah berada di level inflasinya di level 5,4%. Kalau kita perhatikan juga untuk dari hasil polling ya, untuk dari beberapa analis pun melihat adanya kemungkinan untuk dari The Fed ini akan mengumumkan untuk dari tapering pada bulan September mendatang, Mbak Poppy. Oke, baik. Ya, kita lihat tadi industri pada awal-awal perdagangan ini cukup naik begitu ya, namun cyclical juga minus 1,2%. Apa yang menurut Anda mempengaruhi dan juga potensial sentimen yang mempengaruhi dua sektor ini? Oke, untuk dari industri sendiri memang kalau kita lihat masuknya dari foreign direct investment ya, itu yang sampai dengan 1,8 miliar US dollar, itu yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Di mana memang perbaikan ini disebabkan vaksinasi yang sudah mulai cukup masif di Indonesia, sehingga memang untuk dari sektor tersebut mulai mendapatkan insentif-insentif yang cukup baik. Sementara kalau kita lihat untuk dari beberapa sektor lainnya memang saat ini cukup struggling, yang memang disebabkan untuk dari benchmark dari bursa regional dan juga IHSG sendiri mengalami pelemahan. Di mana kalau untuk dari regional sendiri, kalau kita lihat adanya tensi yang masih tinggi di kawasan Asia disebabkan adanya intervensi dan juga ekspansi ya dari China terhadap Hong Kong, sehingga memang ini menyebabkan untuk dari bursa IHSG kita dan juga regional mengalami pelemahan, Mbak Poppy. Oke, jelang rapat Dewan Gubernur pekan depan ini menurut Anda prospek IHSG sendiri seperti apa, Mas? Ya, untuk dari IHSG sendiri saya rasa dengan adanya RDG ya, kemungkinan akan tetap bervolatil atau bisa dikatakan cukup sideways ya. Namun kalau kita perhatikan pergerakan IHSG akan tetap berada di level-level 6.200 sampai dengan level 6.000 sambil menunggu juga untuk dari beberapa rilis data baik dari data makro dan juga untuk dari beberapa emiten yang mengeluarkan laporan keuangannya. Karena kalau kita tahu untuk dari beberapa emiten saat ini juga untuk saham-saham big caps ya seperti BBCA dan juga BBRI yang seperti kita tahu berencana untuk melakukan corporate action. Seperti BBCA berencana untuk melakukan stock split, sementara untuk dari BBRI sendiri berencana melakukan aksi rights issue, di mana memang ini juga menjadi salah satu yang dilihat oleh para investor pada saat ini, Mbak Poppy. Oke, baik. Untuk Garuda Indonesia, hari ini kan gelar RUPS nih katanya. Seperti apa analisis Anda sendiri terkait dengan saham Garuda ini? Oke, kalau untuk dari Garuda sendiri, kita lihat memang harga sahamnya saat ini masih di suspend ya. Namun kalau kita lihat dari adanya RUPS ini, saya mencermati 3 dari 7 yang akan yang dirapatkan. Di mana saya melihat untuk yang pertama adalah persetujuan laporan keuangan Garuda Indonesia, yang dimana memang sempat mengalami adanya gonjang-ganjing lah tentang laporan datanya. Sementara untuk dari beberapa yang kita lihat juga mengenai perubahan pengurus atau manajemen dari Garuda, yang memang saat ini mengalami cukup parah ya untuk dari sisi laporan keuangannya. Dan juga kalau kita lihat juga saat ini Garuda masih untuk memberikan meminta persetujuan dari para pemegang saham untuk mengenai obligasi wajib mereka atau OWK, yang dimana memang saat ini harus melihat dulu dari kecukupan modal yang dimiliki oleh Garuda. Ketiga poin itulah yang saya rasa saat ini menjadi poin utama, yang dimana kalau kita lihat masih cukup banyak PR atau masalah yang ada di Garuda pada saat ini, Mbak Poppy. Oke.
Kalau dilihat untuk pekan depan ini, Mas, apa saja potensial sentimen yang berkembang di bursa untuk semakin dicermati oleh investor? Ya, saya rasa masih adanya untuk dari rencana beberapa perbankan, khususnya di Bank Buku 2 dan Buku 3, mengenai untuk dari digitalisasi dan juga untuk dari beberapa emiten yang melakukan rilis laporan keuangan. Dan juga kalau kita lihat beberapa harga komoditas pun sebenarnya mengalami penguatan yang saat ini belum merefleksikan harganya. Sehingga untuk dari para investor sendiri bisa untuk mencermati saham-saham berbasis komoditas dan juga kembali melihat bank-bank buku 2 dan buku 3 yang melakukan digitalisasi. Sehingga kalau kita lihat saat ini trennya lebih kepada dua sektor tersebut, Mbak Poppy. Baik, dengan kondisi saham Garuda ini, menurut Anda untuk jangka short term atau paling tidak menengah gitu ya untuk pekan depan atau sampai akhir tahun 2021 ini, apakah saham-saham BUMN juga masih layak untuk dicermati, Mas Ruth? Oke, untuk dari saham BUMN lainnya ya di luar Garuda, saya rasa masih cukup banyak untuk dari saham-saham BUMN bisa diperhatikan. Di mana untuk dari perbankan sendiri, baik BBRI dan juga BBNI sendiri, itu masih cukup layak untuk dimiliki oleh para investor. Selanjutnya untuk dari saham-saham berbasis komoditas BUMN, seperti PTBA, dan juga untuk dari Krakatau Steel, itu juga bisa dimiliki oleh para investor. Karena kalau kita perhatikan untuk dari Krakatau Steel sendiri, bisa memanfaatkan momentum dari adanya rencana pembangunan infrastruktur di Amerika. Sehingga memang Krakatau Steel berpotensi untuk menjadi distributor untuk dari bahan logam yang dibutuhkan untuk pembangunan yang ada di Amerika Serikat sendiri. Sehingga ini kalau kita perhatikan outlook-nya masih cukup baik untuk dari perusahaan-perusahaan BUMN pada saat ini, Mbak Poppy. Baik, untuk pekan depan, apa yang layak untuk dicermati dari sisi sektoral, Mas Rudi? Oke, untuk dari sisi sektoral, saya mencoba untuk membagi tiga ya, di mana kalau kita lihat perbaikan dari harga komoditas batu bara, sehingga ini akan memacu untuk adanya permintaan alat berat untuk dari batu bara, sehingga para investor bisa mencermati saham UNTR dengan target price sampai dengan 22.000. Sementara untuk dari sektor semen, di mana adanya penjualan properti yang cukup masif pada saat ini, itu akan menunjukkan permintaan semen yang kembali meningkat. Sehingga saya merekomendasikan untuk SMGR, Semen Indonesia, dengan target price sampai dengan 10.000. Sementara untuk dari beberapa kebijakan ya, mengenai untuk dari PPKM yang kemungkinan mulai akan adanya relaksasi oleh pemerintah, sehingga untuk dari traffic itu akan mulai kembali berangsur pulih. Sehingga saya merekomendasikan untuk dari Jasa Marga dengan target price-nya sendiri sampai dengan 4.500. Kurang lebih seperti itu, Mbak Poppy. Oke, baik. Lalu untuk saham-saham LQ45 pekan depan seperti apa ini, Mas? Ya, untuk dari LQ45 sendiri saya masih melihat untuk dari consumer dan juga untuk dari perbankan. Kalau kita lihat adanya rencana stock split oleh BBCA sendiri, itu akan menimbulkan animo yang cukup baik lah untuk dari para investor. Sementara untuk dari consumer, salah satu sektor yang masih cukup lagging, itu bisa menjadi perhatian para investor, sehingga harga sahamnya kemungkinan masih ada potensi untuk adanya bounce back penguatan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Poppy. Baik, prediksi IHSG untuk awal pekan depan seperti apa ini? Apakah akan mengalami penguatan atau malah sama seperti penutupan hari ini? Oke, untuk dari IHSG sendiri masih tetap reversal ya, dengan memang kecenderungan pergerakan harganya berada di level 6.015 sampai dengan 6166. Memang kecenderungannya mulai untuk adanya penguatan meskipun tidak signifikan. Jadi range-nya masih ada di level-level 6.000 sampai dengan 6.200, Mbak Poppy. Baik, terima kasih untuk analisa dan juga waktunya bersama kami, Mas Rudi Setiawan, analis dari MSI Sekuritas.